Bisa kan ada. Alhamdulillah sudah Pak. Jelas, Pak. Jelas. Benar, Bapak. Ada adab dan tata krama yang panjenengan semua sudah hafal. Yang pertama, tampakkan wajah panjenengan semua karena ini adalah momen bersejarah bagi panjenengan. Siklus kemanusiaan yang luar biasa itu lahir, menikah, prajabatan, meninggal. Nah, itu siklus yang istimewa. Maka ini bagian dari siklus istimewa, tampakkan wajah panjenengan. Kemudian jangan ada suara yang bocor, ya. Nah, karena kadang-kadang masih dengar masuk di layar kita ini suara ayam kokok segala, mungkin zoomnya di samping kandang kali mungkin gitu ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salam, salve, berkah dalam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widatong Tian, Rahayu, Rahayu, Hong, Ulun, Basuki, Langgeng, Sampurasun. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Guru Besar kita bersama, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT, takdim dan hormat kami haturkan kepada panjenengan atas nama semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Bergabung bersama panjenengan, saya sendiri Muhammad Toha, kemudian Ibu Kasubag, Ibu Kandidat Doktor Haja Siti Nur Mauna, SHI MH, Pak Mulasin selaku panitia dan panitia yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebuah kesyukuran dan kebahagiaan bagi kita yang sangat luar biasa di tengah kesibukan beliau, Bapak Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia, berkenan hadir langsung di Semarang dan nantinya akan memberikan materi melalui Zoom untuk panjenengan semua. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau, nama dan gelar beliau, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Beliau lahir di Garut tanggal 6 November tahun 1971. Kemudian jabatan beliau sekarang adalah Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan beliau juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Eselonnya yang beliau pangku dan yang pernah beliau pangku itu pejabat karir Kementerian Agama tertinggi. Di atasnya lagi tidak ada. Menteri itu jabatan politis. Sementara pangkat golongan beliau pembina utama 4E. Jadi sudah habis pangkatnya, nggak pakai ngurus pangkat lagi. Sudah selesai artinya. Jadi karir beliau jabatannya tertinggi, pangkatnya tertinggi,
kemudian yang lebih cepat harus saya sampaikan bahwa beliau itu S1-nya dari Institut Pertanian Bogor, kemudian S2-nya Institut Teknologi Bandung, S3-nya Institut Teknologi Bandung. Dan yang lebih menarik lagi, pengalaman pekerjaan atau jabatan beliau itu adalah asisten ahli, lektor muda, lektor, kemudian lektor kepala, guru besar. Jadi ini yang layak saudara contoh, beliau itu tidak pernah menjadi staf, tapi langsung PNS dan pimpinan dan tidak pernah disuruh-suruh. Itulah karena kualitas keilmuan beliau. Tanda jasa beliau adalah Polisi Kehormatan, kemudian Sinta Award, kemudian Warga Kehormatan Kavaleri Marinir, Yuda Wastu Wiratama, Yuda Turangga Wiratama, kemudian Satya Lencana Karya Satya. Nah, beliau pernah ikut diklat, tentu saja prajabatan yang sekarang menjadi Latsar, kemudian pengembangan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi, pengembangan sistem penjaminan mutu, short course metodologi, kemudian beberapa kursus yang lain, metodologi internasional conference, kemudian pelatihan pembekalan terintegrasi, training of trainer, program pendidikan singkat. Itulah biodata beliau. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, karena basic beliau adalah seorang dosen, maka saya yakin apa yang disampaikan oleh beliau sangat mudah untuk dipahami karena sangat sistematik, dan beliau juga berpengalaman di birokrat. Tidak banyak seperti beliau. Sekarang beliau ini adalah seorang birokrat, tapi basic beliau adalah seorang akademisi yang bergelar profesor. Kiranya itulah yang bisa saya sampaikan, marilah kita ikuti dengan seksama, dan saya yakin apa yang disampaikan saudara bikin terkesima, karena beliau itu basicnya IPA, tapi filosofnya, materi-materinya tentang humanisme, kemanusiaan, filsafat sangat dalam. Demikian, dengan segala hormat kami haturkan kepada Bapak Profesor, Bapak Kaban, dan marilah kita ikuti dengan seksama. Kami haturkan. Ya, terima kasih Pak Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suaranya hilang. Mati, Pak. Mikrofonnya mati, Pak. Mbak Jin. Admin, mohon dibantu admin. Masih di mute rupanya. Ya, mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robuna, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bersilatul qalb, membangun sebuah dialektika bersama dengan sebuah komitmen yang paling mendasar sebagai ASN, yaitu berkeinginan untuk memberikan layanan terbaik pada posisi kita sebagai abdi negara, di mana pada hari ini ikhtiar yang kita lakukan adalah pengembangan kompetensi agar kemudian layanan yang kita berikan pada para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan selaras dan sesuai dengan aturan yang pertama, dan yang kedua memenuhi kepuasan dari klien atau masyarakat yang kita layani. Selanjutnya bagi komunitas muslim, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk menyampaikan sholawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan. Semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Ucapan tahniah selamat saya haturkan atas capaian yang luar biasa dari para peserta, di mana para peserta ini memperoleh sebuah status yang luar biasa sebagai calon pegawai negeri sipil, sebagai abdi negara, dan perlu saya sampaikan bahwa capaian yang Anda peroleh sungguh
capaian yang teramat sangat membanggakan dan akan mampu mendorong harkat dan martabat kita sebagai seorang insan manusia, sebagai warga negara. Karena sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa untuk menjadi seorang CPNS melampaui langkah yang tidak ringan. Berbagai proses seleksi Anda lampaui dengan baik, kemudian persyaratan administrasi dari mulai keterangan sehat, SKCK Anda juga telah lewati dengan baik. Dan tentu saja capaian ini harus kita syukuri bersama karena tidak semua orang bisa mencapai capaian yang kita peroleh. Dan cara bersyukur yang paling baik adalah ketika kita menyampaikan bahwa ini semuanya adalah berkat dari kasih sayang Sang Holik. Dan pada dimensi lain, ekspresi syukur yang sesungguhnya syukur adalah ketika dia menjadi seseorang yang menebar kebaikan pada lingkungan sekitarnya. Saya selalu diingatkan oleh banyak pihak guru-guru kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi sesamanya. Jadikanlah capaian Anda menjadi sebuah dorongan motivasi, dorongan energi agar Anda menjadi orang yang tampil sebaik mungkin di hadapan seluruh makhluk di dunia ini, khususnya bagi manusia yang Anda layani. Saya diminta oleh Pak Kepala Balai untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Dan sebelum kita menyampaikan atau berdiskusi tentang pengembangan sumber daya manusia, ada baiknya kita mencoba menelaah tentang arah dan orientasi Kementerian Agama, di mana tempat kita berkhidmah, di mana tempat kita bekerja, agar setiap arah dan orientasi menjadi bagian dari ruh kita ketika kita melaksanakan tugas kita. Dan agar tugas kita dapat dilaksanakan dengan baik, maka kita harus memahami arah dan orientasi Kementerian Agama. Di dalam beberapa waktu yang lalu, Kementerian Agama di penghujung tahun 2024, tepatnya bulan Desember tahun 2024, telah melaksanakan sebuah kegiatan di lingkungan Kementerian Agama yang melibatkan hampir seluruh stakeholders, baik dari kementerian lembaga lain, termasuk di dalamnya pejabat-pejabat yang pengambil kebijakan di Kementerian Agama, mencoba menyusun sebuah program-program prioritas, program-program nyata yang dihidmahkan dari Kementerian Agama bagi masyarakat. Kita melakukan berbagai ikhtiar. Yang pertama adalah memahami tentang program nasional, sebagaimana yang tercantum di dalam Asta Cita sebagai komitmen Presiden untuk melaksanakan janji-janji politiknya. Dan ini telah dirilis pada tahun 2024 dengan program yang bernama Asta Cita. Di Kementerian Agama, Asta Cita itu dilakukan cascading sedemikian rupa dengan mencoba menelaah relevansinya dengan mandat yang diberikan oleh negara pada Kementerian Agama, di mana mandat bagi Kementerian Agama itu yang pertama adalah memberikan layanan agama dan keagamaan, kemudian yang kedua memberikan layanan pendidikan agama dan keagamaan. Dari berbagai isu-isu strategis, mencoba menangkap pesan dari Asta Cita, melakukan environmental scanning atau pemindaian lingkungan, maka kita memutuskan salah satu arah dan orientasi kita dibangun dengan sebuah tagline yang harus kita pahami bersama, yang harus kita hafal bersama, yaitu Kementerian Agama berdampak, di samping kita punya tagline ikhlas beramal. Ikhlas beramal ada pada ruang-ruang penjiwaan, dan ruang-ruang penjiwaan itu tidak boleh selesai di dalam alam pikiran, tidak boleh berhenti pada ruang-ruang penghayatan di hati kita, tetapi harus diamalkan agar kemudian setiap program Kementerian Agama memberikan dampak. Ada 4 isu utama yang kemudian kita jadikan sebagai poros inti dari program nasional Kementerian Agama. Yang pertama adalah membangun kerukunan. Kita sadar betul bahwa kerukunan merupakan pilar penting ketika kita melaju secara kencang dalam proses pembangunan. Tidak mungkin proses pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila terjadi eskalasi-eskalasi
konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Maka Kementerian Agama hadir dan lahir untuk menciptakan kerukunan. Ada trilogi kerukunan yang dulu kita kenal. Yang pertama itu adalah kerukunan intra umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan negara. Dan belakangan ini Pak Menteri meluncing trilogi kerukunan jilid 3, yaitu dengan mencoba memberikan aksentuasi terhadap program yang pertama moderasi beragama, kemudian ekoteologi, dan yang terakhir adalah bagaimana menebar kasih melalui proses-proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Yang kedua, setelah kita ingin menciptakan kerukunan, kita membangun sebuah masyarakat yang maslahat. Tidak sekedar membangun sebuah ekosistem, tetapi juga ingin menjamin bahwa setiap umat beragama dia memiliki kemaslahatan ketika menjejaki hidupnya di dunia, dan tentu saja mengantarkan agar umat beragama mampu menapaki kehidupan yang kekal di akhirat nanti dalam ruang-ruang yang bahagia dan maslahat. Dan itu dilakukan dengan ikhtiar mendekatkan antara umat beragama dengan nilai-nilai ajarannya. Layanan keagamaan kita pada prinsipnya adalah memberikan fasilitasi, memberikan intervensi-intervensi agar umat beragama semakin dekat dengan ajaran agamanya. Dan yang ketiga, itu adalah membangun masyarakat yang cerdas. Tentu masyarakat yang cerdas kita tidak sekedar memahami dia adalah sebuah kewajiban konstitusi, tetapi dia relevan dengan kebutuhan keniscayaan dari kehidupan manusia. Dan yang keempat, bahwa segala sesuatunya perlu ditata kelola dengan baik. Maka amanat yang keempat dari Rakernas itu adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kalau boleh saya ringkas, bahwa Kementerian Agama dalam Rakernasnya memutuskan program prioritas untuk tahun 2025-2029 dibingkai oleh 4 unsur pokok. Yang pertama adalah Pak, kerukunan, WIB ini sakit betul sih, Pak. maslahat, yang ketiga itu Itu adalah ajunan, Pak. cerdas, dan yang keempat itu adalah bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Dan tentu tugas ini tugas yang teramat sangat berat. Dan tugas berat ini perlu ditopang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. Dan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan ikhtiar-ikhtiar agar kemampuan, kompetensi dari setiap ASN yang bekerja di Kementerian Agama memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara baik. Jadi kita mencoba mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan kita. Harapan kita semuanya dapat berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan iklim proses pembelajaran di kita menjadi penciri dari ASN kita, karena semuanya cepat berubah. Untuk pengembangan sumber daya manusia, maka kita melakukan berbagai ikhtiar dengan cara yang mengelola sesuatu hal yang esensial dan substansial. Dan untuk memudahkan pemahaman kita tentang bagaimana pola pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Agama, itu bisa ditelaah melalui pendekatan leksikal. Jadi kalau ada sebuah kalimat kunci yang disebut dengan pengembangan sumber daya manusia, maka kita bisa menemukan aktor dari kalimat ini adalah manusia, di mana subjek dan objek dari pengembangannya adalah manusia. Maka pengenalan kita terhadap kita menjadi penting. Kaidah bagi umat muslim itu bunyinya sederhana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Pengenalan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi penting. Dan untuk peningkatan sumber daya manusia, maka yang kita ungkit adalah sesuatu hal yang esensial di manusia. Maka izinkan pada forum yang terhormat ini saya mencoba mengingatkan kita kembali tentang berbagai definisi yang menyebut eksistensi dari seorang manusia. Saya ingin mengawali dengan sebuah pendekatan klasik,
Di dunia Arab klasik, kita pernah mendengar sebuah definisi manusia yang menyebut definisinya adalah sebagai al-insanu hayawanun natik, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berakal. Eksistensi manusia itu akan menjadi wujud yang lain manakala dia tidak mampu menggunakan daya pikirnya sebagai pola di dalam menapaki kehidupannya. Dan yang kedua, ketika kita mencoba melihat manusia, maka kita akan ketemu dengan seorang filosof pada abad pertengahan yang bernama René Descartes. Dia menyatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Eksistensi manusia dalam pandangan Descartes itu menyebut bahwa manusia tidak boleh diukur dan ditakar kemanusiaannya berdasarkan pendekatan wujudnya. Apakah dia cantik atau dia ganteng, apakah dia tinggi atau dia rendah, atau eh, dia tambun atau kurus, tapi sejauh mana dia mampu mendayagunakan akalnya. Dan pendekatan yang paling mutakhir saya kira kita bisa mendekati melalui pendekatan biologi, di mana biologi menyebut manusia sebagai spesies yang bertajuk Homo sapien. Homo sapien ini merujuk pada pemaknaan tentang makhluk yang jadi homo itu untuk mewakili makhluk, sapien itu untuk mewakili kemampuannya makhluk tersebut di dalam berpikir, membangun relasi sosial, dan mampu memiliki kebijaksanaan di dalam pengambilan keputusan. Jadi tiga definisi ini bermuara pada satu pandangan bahwa manusia yang sesungguhnya manusia adalah ketika dia memiliki kemampuan untuk mendayagunakan akalnya. Yang kedua, dia memiliki kebijaksanaan yang bersumber dari nurani. Dan yang ketiga, dia yang mampu membangun hubungan relasi sosial dengan sesama manusia. Dari tiga hal pokok ini, maka kita coba telaah lebih dalam. Paling tidak ada seorang filosof yang bernama Aristoteles. Ketika dia ditanya oleh muridnya siapa kita, Aristoteles bilang bahwa kita adalah kebiasaan. Kita adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan atau habit itu diterjemahkan oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits. Dia menyebut bahwa kebiasaan seseorang itu ditopang oleh tiga hal. Yang pertama itu oleh pengetahuannya, yang kedua oleh keterampilannya, dan yang ketiga oleh effortnya, usahanya, atau perilakunya, atau kerap kali kita menyebutnya sebagai attitude. Jadi untuk mengubah kebiasaan orang, untuk mengubah kita, untuk mengubah manusia, maka rubahlah tiga hal ini. Yang pertama, dikembangkan pengetahuannya, dipertajam keterampilannya, dan diasah perilakunya. Maka Ibu dan Bapak, pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama tidak lepas dari tiga dimensi ini. Bagaimana kemudian kita mencoba meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui tiga pendekatan, yaitu membangun konsep yang mengintervensi pada aspek knowledge, skill, dan attitude. Hal ini relevan dengan pelatihan dari definisi pelatihan, di mana pelatihan itu pada dasarnya kalau kita terjemahkan secara bebas adalah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan secara sistemik dan terencana untuk mengubah secara permanen tiga hal, yaitu attitude, skill, dan knowledge. Lalu Ibu dan Bapak, dari dimensi-dimensi ini kita berharap agar ASN Kementerian Agama memiliki kecerdasan yang paripurna. Dan kecerdasan ini akan kita kupas pada hari ini walaupun tentu tidak tuntas karena keterbatasan waktu. Paling tidak kita bisa memahami dan bisa memantik diskusi di antara kita bahwa arah dan orientasi pengembangan sumber daya manusia kalau kita abstraksikan itu adalah keinginan kita untuk membangun kecerdasan. Apa yang akan kita bangun, paling tidak ada 5 kecerdasan yang kita harapkan menjadi critical point bagi pengembangan sumber daya manusia.
Kita awali dengan pendekatan yang diberikan oleh Daniel Goleman yang menyebut bahwa manusia itu memiliki dua jenis kecerdasan. Kecerdasan yang pertama itu adalah kecerdasan intelektual. Apa itu kecerdasan intelektual? Kecerdasan intelektual itu adalah kemampuan dari seorang manusia yang secara sederhana memahami tentang hubungan kausalitas antara penyebab dan akibat. Jadi, Ibu dan Bapak yang saya hormati, bahwa manusia, dasar pengetahuan manusia adalah tahu hukum sebab dan akibat. Kalau seseorang malas, maka dunia menyapa dengan keras. Kalau dia tersenyum, kemungkinan besar orang akan memberikan tersenyum padanya. Kalau dia makan, maka dia perutnya kenyang dan memiliki energi yang cukup untuk menjalani kehidupannya pada jam-jam tertentu. Dan kalau tidak minum, dia akan haus dan dia tidak akan memiliki energi. Jadi Ibu dan Bapak, kalimat yang paling sederhana, kata yang paling sederhana untuk memahami kecerdasan intelektual adalah pemahaman kita tentang hubungan kausalitas, sebab dan akibat. Jadi Ibu dan Bapak, kadang-kadang kita diberikan nasihat oleh orang tua kita, keraslah terhadap hidup dan hidup akan lunak padamu. Jangan pernah lunak pada hidupmu, sebab hidup akan keras padamu. Bagaimana kita mempertautkan hubungan konsep X dan Y. Kalau saya mencoba menelaah tentang tugas akhir Anda waktu S1, S2, itu pasti mempertautkan antara satu, dua variabel ke variabel yang lain. Hubungan itulah yang kemudian menggambarkan kecerdasan intelektual kita. Pada dimensi lain, kecerdasan intelektual juga bisa ditelaah melalui kemampuan orang manusia untuk membuat skala prioritas. Jadi, kemampuan manusia itu kalau kita sederhanakan di dalam menghadapi hukum kelangkaan ada tiga hal. Yang pertama adalah membangun sistem kehidupan yang efisien. Yang kedua itu adalah inovatif. Dan yang ketiga bagaimana mampu membangun sebuah skala prioritas. Skala prioritas itu begini, Anda sekarang sudah jadi CPNS. Buat mereka yang belum memiliki pasangan hidup atau suami istri, maka dia punya prioritas. Apa yang akan diprioritas? Sebetulnya pengen dilakukan semuanya, tetapi karena berbagai keterbatasan sumber daya yang kita miliki, maka kita perlu membuat skala prioritas 1, 2, 3. Ada yang memilih menikah duluan, ada yang memilih memiliki kendaraan duluan, ada yang memilih rumah duluan. Pengennya sih semua dalam waktu yang sama hadir kebutuhan mendasar kita. Tetapi karena keterbatasan maka Anda bikin skala prioritas. Dan penyusunan skala prioritas itu juga menggambarkan kecerdasan Anda. Kalau boleh saya menggambarkan tentang kehidupan kita dalam sebuah perspektif yang sederhana, bahwa hidup kita itu serba berantakan. Ketika Anda bangun pagi, ada panggilan untuk mempersiapkan laptop, ada ngecek internet, ada panggilan alam membereskan tempat tidur, memilih baju, semuanya datang menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian Anda menyusun skala prioritas, Anda punya timeline. Kalau saya merujuk pada lirik lagu yang diajarkan pada saya masih kecil, itu ada lirik lagu yang sederhana. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membereskan tempat tidurku. Hidup kita seperti puzzle-puzzle yang berantakan. Dan kemudian kita menyusun puzzle-puzzle ini dalam sebuah format bingkai gambaran tentang kita. Jadi kita dari kecerdasan intelektual itu sudah bisa dilihat apakah seseorang itu mampu mempertautkan hubungan sebab akibat. Yang kedua, kemudian membangun skala prioritas. Kalau saya harus membahas kemampuan intelektual, tentu waktunya panjang. Tetapi kita bisa menyebut bahwa kemampuan intelektual bukan sekedar kemampuan menghafal sebuah teorema atau dalil. Bukan dia yang mampu menghafal berbagai hal, tetapi ketika dia mampu menghayati dan mengimplementasikan ilmu ini pada ruang-ruang yang kontekstual. Yang kedua, Goleman menyebut bahwa ada yang disebut dengan kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seorang manusia untuk menata hati, menata jiwa, menserasikan kalbu dengan lingkungan strategisnya. Jadi orang yang cerdas secara intelektual, produknya adalah orang yang pintar. Tetapi orang yang cerdas secara emosional, produknya adalah bijaksana.
ketika dia melihat, mengamati bahwa kondisi jiwanya harus selaras dengan berbagai dinamika pada lingkungan strategis. Saya saya ingin menyederhanakan pandangan saya dan kita bersama bahwa kecerdasan emosional itu ya kemampuan orang untuk melakukan kesabaran dan lain sebagainya. Jadi gini, ada pertanyaan yang mendasar. Kalau saya bertanya pada Anda semua, apakah Anda pernah marah? Tentu jawabannya iya. Lalu apa sih tujuan marah? Tujuan marah, kalau boleh saya intisarikan dari berbagai kejadian, pada dasarnya adalah keinginan kita untuk meluruskan lawan bicara kita atau orang yang tengah kita marahi. Kita marah karena ada sesuatu hal yang dilanggar. Apakah itu etika, aturan, pedoman, atau kesepakatan. Ketika ada pelanggaran, maka kita luruskan orang ini agar berada pada koridor-koridor yang kita sepakati bersama, pada ruang janjikah, pada ruang etika, atau ruang aturan. Ketika orang keluar dari koridor yang disepakati, maka kita ingin meluruskan dan caranya marah. Yang menjadi persoalan ketika marah itu melampaui kemampuan kita untuk menjaga emosi kita. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang pernah diajarkan oleh guru utama saya, ibu saya. Beliau pernah menyampaikan kalimat yang sederhana, jangan pernah mengambil keputusan ketika engkau sedang marah, sebab setengah kecerdasanmu lagi hilang. Banyak tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi karena orang tidak mampu menahan rasa marahnya. Rasa marahnya melampaui dari kemampuannya untuk menghindar dari bentuk kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas menggambarkan dalam tanda petik kebodohan seorang manusia. Ada orang yang bunuh-bunuhan karena soal tatap-tatap mata. Ada seorang anak dari gaji ibunya. Ada seorang uh, ibu membuang bayinya karena kemarahan yang tidak terkendali. Maka saya ingin menyampaikan pada Anda semua, hati-hati ketika Anda sedang marah. Ketika Anda sedang marah, jangan pernah keluar kata-kata kotor dari mulut kita. Karena itu hanya menciptakan kemarahan-kemarahan yang semakin meningkat. Dan ketika Anda sedih, juga nggak boleh. Dan kecerdasan emosional bukan sekedar penanganan kita terhadap emosi dengan tendensi negatif. Dalam tendensi positif sekalipun, misalnya ketika kita sangat bahagia, itu pun harus terkendali. Jadi saya punya teman Al-Jahru Ajharuf Riza, susah saya sebutnya. Mas Riza ini punya punya pacar deh gitu ya, punya pacar ini kondisi bahagia ya, punya pacar, kemudian beliau belum nikah, kemudian dia bilang sama calon istrinya, "Would you to be my wife? Maukah engkau menjadi istriku?" Sang perempuan tersenyum. Laki-laki butuh kepastian dalam bentuk kata. Kedua kali dia nanya, ketiga kali dia nanya, jawabannya sama, senyum. Kemudian tanyalah, apa maksud dari senyum? Dia nanya ke Mas Denny Ahmad, ya Mas Denny, apa maksud dari senyum seorang perempuan? Dan kemudian dibilang, itu pertanda mau. Oh begitu ya. Kemudian setelah itu terlontarlah kata manis dari Pak Mas Riza ini. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, badai kan kuterjang untuk memperoleh senyum indahmu. Cih, gaya gitu ya. Jadi ceritanya sederhana, Ibu dan Bapak, terlontarlah sebuah janji. Dan janji ini kemudian dipegang sama calon istrinya. Menikahlah mereka. Setelah 6 bulan menikah, istrinya belanja ke Indomart. Jauhnya nggak jauh dari rumahnya, 600 meter gitu ya. Kemudian hujan gerimis. Istrinya bilang, Mas, tolong jemput dong. Mas Rija cuman bilang begini, iya minta jemput, tahu lagi gerimis katanya begitu. Katanya badaikan ku terjang, baru gerimis saja kagak mau. Jadi saya mau ngingetin aja bahwa ketika orang sangat bahagia, hati-hati dengan janji. Sebab ketika engkau bahagia, janjimu biasanya melampaui dari kemampuanmu untuk melaksanakannya. Ketika Anda sangat bahagia, ketika Anda sangat sedih, ketika Anda sangat marah, diam dan ambil posisi tenang dan nanti akan keluar kebijaksanaan. Sebab ketika Anda sangat bahagia, ketika Anda sangat marah, setengah kebijaksanaan Anda lagi hilang, setengah kecerdasan Anda lagi hilang.
Masuk ke kecerdasan berikutnya, ada yang disebut dengan kecerdasan fisik. Di kecerdasan fisik, saya ingin mengantarkan penjelasan ini lewat pendekatan bahasa Latin, peribahasa Latin yang menyebut mensana in corpore sano, atau di dalam bahasa Arab al-aqlu salim fi jismi salim, bahwa di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, bahwa proses berpikir kita akan baik apabila badan kita baik. Saya ingin sederhana aja, kalau saya ketemu dengan Mbak Nurul Rahmawati misalnya, Anda lagi sakit gigi Mbak, Anda lagi sakit gigi, maka saya pastikan proses Anda berpikir tidak akan kuat. Ngaco cara mikir Anda. Apalagi Anda kalau misalnya lagi ya lagi sakit dan terkapar. Bahkan ada seorang ulama yang menyebut bahwa wasiat orang yang sakit tengah sekarat itu boleh diabaikan sebab setengah dari kebijaksanaannya lagi hilang. Saya ingin berpesan pada Anda semua, jagalah badan Anda. Karena badan Anda satu-satunya tempat Anda menitipkan hidup. Badan Anda satu-satunya tempat menitipkan kebahagiaan. Dan badan Anda ini satu-satunya tempat menitipkan proses riado, proses penghambaan kita terhadap Sang Holy. Rusaknya badan kita akan mengacaukan banyak hal. Dan tentang kecerdasan fisik ini dalam satu perspektif jaga badan Anda. Di dalam perspektif lain, itu jaga penampilan Anda. Saya ingin menggambarkan tentang halo effect, bahwa ada orang yang dengan wajah yang sama, dengan tubuh yang sama, sederhana tengok wajah saya kuat-kuat. Ketika saya tidak menggunakan peci, maka boleh jadi Anda akan memandang saya berbeda. Artinya pengelolaan fisik kita menentukan dari penerimaan orang termasuk pelayanan kita. Saya ingin menggambarkan hidup kita itu, badan kita itu sebetulnya pada dasarnya jijik. Saya ingin mengambil ilustrasi mudahnya diri saya. Kalau saya preteli baju saya satu persatu, celana dan lain sebagainya, kemudian saya berdiri dalam kondisi bugil depan Anda, maka Anda akan bilang, Muhammad Ali Ramdhani itu adalah sosok yang menjijikan. Apakah dia bisa berpenampilan baik? Tentu bisa. Seperti ulat yang menjijikan, dia melakukan sebuah proses metamorfosa agar kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Dia pakai peci, dia pakai baju yang baik, maka orang akan menerima dia dengan baik. Maka saya berpesan pada ASN, jaga kesehatan Anda, karena Anda akan mampu melakukan pengabdian Anda, hidmah Anda sebagai abdi negara apabila badan Anda sehat. Dan pelayanan Anda akan diterima oleh siapapun dengan baik apabila Anda menggunakan pakaian-pakaian yang indah. Tidak harus mewah, sederhana pun oke, tetapi paling tidak cocok dengan kondisinya. Itu aja ya. Nah, kemudian yang keempat, itu ada yang disebut dengan kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial adalah sebuah model kecerdasan yang mampu menghubungkan kohesi sosial antar manusia dengan manusia yang lain. Jangan pernah bermimpi Anda menjadi seorang pemimpin yang baik kalau Anda tidak memiliki hubungan emosional yang baik dengan yang dipimpinnya atau dengan relasi yang lain. Dari sisi dasar kehidupan kita, kalau kita tengok, kalau kita bandingkan walaupun tidak apple to apple, tetapi tolong perbaiki saya kalau salah. Saya pernah memperhatikan sebuah tayangan gambar tentang lahirnya seekor kuda dari induknya. Ketika dia lahir, dalam waktu 4 jam, kuda ini mampu berdiri dan mencari makan sendiri. Artinya untuk mandiri itu perlu 4-5 jam lah. Paling lama 1 hari. Tetapi manusia ketika dia lahir, dia perlu disusui oleh ibunya. Dia diajari sampai berjalan pun perlu 1 tahun. Sampai mandiri perlu 7-8 tahun. Artinya bahwa manusia memang dari sifat awalnya itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Di dunia ini tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Kemampuan Anda membangun relasi sosial, kehidupan dengan teman Anda, dengan atasan Anda, dengan bawahan Anda, hubungan kelembagaan menjadi intisari dari kemampuan Anda untuk menciptakan ruang kehidupan yang lebih bermakna. Saya berpesan, sama halnya dengan pesan presiden kita, satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit.
perbanyak teman, bangun relasi sosial, sehingga setiap kehadiran kita selalu dinanti oleh orang. Kehadiran kita tidak pernah mengganggu siapapun. Selalu welcome dengan kehadiran kita, dan itu yang kita sebut cerdas secara sosial. Ada rumus-rumusnya. Kalau rumus-rumus kenal istilah 7S, dari mulai salam, sapa, sopan, santun, sabar, semangat, dan sportif, itu menjadi penciri dari kita bersama. Sportif, ketika Anda salah, Anda minta maaf. Ketika Anda dapat apresiasi, bilanglah terima kasih. Anda tetap santun, tetap sopan, menebar salam, keep your smile because your smile is beautiful. Jadi bangunlah hubungan relasi sosial secara baik. Dan yang terakhir, yang kita ingin bangun, kecerdasan di pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, itu adalah kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Sebuah kesadaran tentang pemaknaan hidup kita, bahwa apapun yang kita lakukan semuanya merupakan bagian dari himmah kita sebagai makhluk pada holiknya, sebagai wujud ibadah. Saya selalu ingat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, bahwa rekreasi terindah adalah bekerja. Ketika Anda bekerja, sesungguhnya berekreasi sekaligus juga beribadah. Tampilkan penampilan Anda terbaik, karena itu adalah wujud ibadah kita. Tidak pernah ada kata lelah sepanjang ada lillah. Dan kita hadir, kita tampil selalu menggunakan dasar-dasar nilai keagamaan sebagai kehidupan kita. Banyak pekerjaan dunia yang hanya akan dunia, dan terlalu banyak pekerjaan dunia yang diniatkan dengan nilai-nilai keagamaan, maka dia akan bernilai agama. Dan saya berharap kita paham bahwa model pengembangan di sumber daya manusia di Kementerian Agama pada dasarnya ingin membangun sebuah iklim yang cerdas. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara fisik, cerdas secara sosial, dan yang terakhir cerdas secara spiritual. Dan core value yang kita miliki, nilai-nilai ASN kita banyak pendekatannya. Salah satunya adalah berakhlak, yang ada di dalam backdrop Anda berorientasi terhadap pelayanan, A-nya adalah akuntabel, dan selanjutnya silakan Anda telaah, Anda persepsikan, tetapi tidak selesai di ruang pemikiran dan penghayatan. Amalkan itu semua dan Anda akan menjadi seorang ASN yang paripurna. Jadi kalau boleh saya ringkas apa yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, bahwa Kementerian Agama memiliki tagline untuk periode 2025-2029, yaitu Kementerian Agama berdampak, dengan ruang lingkup pekerjaan berkisar pada pertama, membangun kerukunan, kemaslahatan, dan masyarakat yang cerdas dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang baik. Dan untuk itu diperlukan ASN-ASN yang mumpuni dari sisi kapasitas dan kualifikasinya, maka kita melakukan pengembangan sumber daya manusia. Yang kita ungkit dari pengembangan sumber daya manusia ada 3 hal. Yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang ketiga itu adalah perilaku. Dan sentuhan kita membangun model-model pelatihan, model-model pengembangan yang berorientasi pada 5 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik, kecerdasan sosial, dan yang terakhir itu adalah kecerdasan spiritual. Semuanya diarahkan untuk mewujudkan core value, berakhlak, dan saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas capaian Anda. Mudah-mudahan Anda dapat melampaui latsar ini dengan baik, karena latsar ini adalah persyaratan administrasi agar Anda bisa menanggalkan status C-nya di depan Anda sehingga menjadi PNS yang sesungguhnya. Saya kira demikian. Hanya pada Allah lah kita memohon pertolongan, dan hanya pada Allah lah kita memohon ampunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kepala Balai. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih, Pak. Kepada kita semua. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, para peserta latsar pada pagi hari ini sebuah kehormatan bagi saudara. Ini ada 3 waktu yang bersamaan, ada yang di Surabaya, ada yang di Pusdiklat, ada yang di Semarang. Tapi Pak Prof. Kaban kita memilih yang di
Bapak termute, Pak. Pak Toha termute. Terima kasih Pak Prokaban yang telah memberikan materi kepada kita semua dan marilah kita gunakan sebagai bekal untuk pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, peserta diklat, laksar, beliau ini 3 jadwalnya, sebenarnya Surabaya, Pusdiklat, kemudian kita. Tapi beliau memilih bersama saudara sekalian yang ada di Semarang dan daerah istimewa Jakarta ini. Sungguh sangat luar biasa perhatian beliau pada penjenengan semua. Demikian, sekali lagi Pak Prokaban, kami mengaturkan terima kasih. Selamat untuk melanjutkan dinas berikutnya yang ada di Semarang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya mohon izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toha. Tata di auditnya, Orang kecil, Mas. Orang kecil kan